Terima kasih sudah hadir, Kasih. Sandy, dan turut berduka cita untuk kehilangan saudara kembar Anda. Saya kebayang, saya tidak punya saudara kembar, tapi saya kebayang dengan saudara saja sudah sangat dekat, dengan saudara kembar, bagaimana Anda menggambarkan hubungan Anda dengan Mirna? Hubungan saya sama Mirna tuh kayak kakak adik aja sih, kakak adik biasa aja. Teman-teman Sandy dan Mirna sendiri banyak yang sama kah? Banyak yang sama, banyak yang beda. Iya. Dan Jessica, Anda bertemu Jessica di Billy Blue? Ketemu tapi jarang. Oke. Bener-bener nggak pernah ngobrol, paling say hi udah, tapi nggak terlalu akrab gitu loh, sama seperti kayak Hani dan Vera gitu. Pokoknya saya tahu semua teman-teman Mirna, tapi kalau Jessica nggak pernah diceritain sama sekali, makanya saya bingung gitu loh. 2015, sesering apa ketemu Jessica atau hanya di akhir tahun itu aja? Akhir tahun ketemu Jessica itu saya di Abdiwaluyo sama dia. Hanya itu saja? Itu aja. Pernah ketemu? Nggak pernah ketemu sama sekali, karena emang saya kan bukan teman dia, jadi saya nggak pernah ketemu sama sekali. Saya juga kaget pas di Abdiwaluyo, ada dia, ada Hani lagi nangis. Saya bingung kok bisa ada Hani sama si Vera, Jessica sama Arif lagi nangis. Kan saya kan cuma tahu depan Arif bilang Mirna pingsan kan, saya nggak kepikiran kalau ada teman-temannya di situ gitu loh. Saya sampai sana, Mirna udah tergeletak gitu aja, terus ya saya nggak sempat nanya-nanya apa ke mereka gitu. Saya udah nangis aja, saya udah nggak ngerti apa yang terjadi gitu di situ. Udah nggak nafas, saya lihat kayak mukanya pokoknya udah ke atas deh. Saya udah nggak ngerti lagi itu gimana. Saya sama mama saya udah coba bangunin. Saya di situ masih mikir Mirna masih hidup loh. Saya mikir tuh Mirna tuh masih mungkin pingsan, beneran pingsan gitu. Saya nggak pikir, saya sampai bingung, saya sampai tanya dokter loh ini kemana gitu loh. Ini kenapa, kakak saya kenapa? Saya bilang nggak ada yang bisa jawab. Terus akhirnya saya bangunin terus dong, karena kan kita tahu itu pingsan. Saya nggak tahu itu kenapa gitu. Saya bangunin terus, itu sejam ada kali saya bangunin sama mama saya. Saya bilang Mirna bangun. Mama saya udah pingsan, nggak bisa ngomong apa-apa. Setelah itu papa saya datang terakhir dia ngeliat kakak saya, dia ngomong, ini kenapa? Mirna kecelakaan mobil. Kita kan pikir gitu meninggal kan, nggak tahu kenapa. Iya. Abis itu papa ngomong kenapa nggak papa aja yang meninggal, kok kamu gitu. Kita semua tuh situ kebingungan bener-bener. Nggak tahu kenapa Mirna kok nggak hidup gitu loh. Nggak ngerti kenapa dia, pokoknya semua udah pada nangis, semua pada datang. Semua shock berat. Teman-teman Mirna yang datang yang maju jadi mundur lagi karena saking shocknya Mirna tuh udah nggak ada gitu loh. Langsung terasa tidak wajar? Nggak wajar banget. Karena saya sebagai kembarannya aja saya ngerasa ini nggak benar ini. Ini ada sesuatu yang ini. Apa yang membuat Sandy langsung merasa bahwa something's wrong, ada yang tidak benar? Karena Mirna itu sehat banget. Saya apalagi kan saya kembarannya dia gitu loh. Kita berdua tuh suka banget kopi. Kita minum kopi sering gitu. Nggak mungkin cuma gara-gara kopi dia kayak gini gitu kan. Nggak kepikiran racun atau apa, sama sekali tuh nggak ada gitu loh. Jadi saya mikir terus ini kenapa. Saya semalaman saya cari tahu, itu pas dibawa ke rumah sakit Darmais ya, rumah duka. Saya cari tahu, saya di Google, saya cari tahu ini kenapa kakak saya gitu kan. Ya akhirnya pas cairan lambungnya ini kan didapat ya, katanya racun itu kan. Jadi kita semua tuh shock berat gitu loh. Ini siapa yang would do this to her gitu loh. Ya, Anda sempat menghubungi Hani dan Jessica? Hani saya hubungin, Jessica saya tanya, Jessica di WhatsApp, itu kan saya kan belum kontak siapa-siapa kan. Jessica yang kontak saya duluan ke WhatsApp, dia ngomong, dia minta, question dia pertama yang teks saya, dia ngomong, itu cairannya Mirna udah ini belum, hasilnya apa, dia nanya gitu. Cairan lambungnya? Iya, cairan lambungnya kan diambil cairan lambungnya di Abdiwaluyo untuk dicek dong dalamnya apa, karena kita nggak tahu, ada CT scan segala macem. Kata dokter nggak ada gitu, nggak tahu apa gitu kan. Akhirnya cek lambung, cairan diambil gitu kan. Belum ada memang kan waktu pas tanggal 7. Terus saya belum balas karena emang saya kan sibuk ngurusin tamu, ngurusin semua teman-teman yang datang ke rumah duka kan. Tapi itu hal pertama yang ditanyakan oleh Jessica? Iya, itu hal pertama yang dia tanya kayak, ini hasil lambungnya Mirna apa? Saya nggak jawab. Nah terus hari ke-8 saya telepon dong, saya SMS Jessica, kamu datang nggak ke sini? Soalnya Hani udah di sini. Hani setiap hari tuh pasti datang. Dia pasti datang sambil nangis histeris, udah nggak tahu kayak apa. Masih nggak percaya lah pokoknya kita. Nah saya teleponin Jessica juga nggak diangkat, saya teks. Itu saya sampai bingung kok dia nggak datang gitu loh. Si Hani, sedangkan Hani setiap hari datang gitu. Jessica tidak datang? Iya. Alasannya? Alasannya dia asma, kata dia. Dia asma karena pas di rumah sakit Abdiwaluyo itu dia sesak napas. Sesak napas tiba-tiba, terus dia sambil napas-napas gitu, dia sambil ngomong kayak ini
ini salah gue ya. Dia ngomong Mirna mana, kayak orang nggak tahu kenapa gitu loh. Itu di hari... Dia di hari Abdiwaluyo pas Mirna Dia mengatakan meninggal. itu? Jadi Mirna di kasur sini, dia di sebelah sini, dia duduk, dia ditidurin sama suster. Karena dia bilang dia asma. Terus saya ngomong ke Hani, saya bilang, karena kan ini temannya Hani, saya pikir saya tanya dia dong, mungkin dia tahu nggak bawa inhaler. Karena kan dia asma dong, saya tanya dong. Jadi terus Hani bilang, gue nggak tahu dia asma. Saya bilang, kok nggak tahu gitu kan? Nggak ada yang tahu. Akhirnya dia asma, dikasih ini oksigen, udah dia bayaan aja, udah selesai, udah dia tenang, udah gitu, biasa lagi kayak nggak orang asma gitu saya ngeliatnya. Nah, pada saat di persidangan, hal ini sebenarnya sempat Anda tanyakan langsung kepada saya pengen tahu itu. Kan dia ngomong kan tanggal 7 pas Mirna dimasukin ke rumah sakit Dharma Es itu, rumah duka. Dia bilang ke saya kan, saya ada teksnya semua. Dia bilang katanya dia sakit kan, dia sakit parah. Dia bilang dia masih shock, dia nggak mau datang. Dia bilang oke. Terus akhirnya ke tanggal 8, saya tanya lagi, dia nggak datang. Saya pengen tahu, bener nggak sih dia sakit asma gitu? Saya pengen tahu ada surat rumah sakitnya nggak gitu, tanggal 7 dan tanggal 8 itu. Karena itu pengakuan dia sedang... Karena itu pengakuan dia sendiri, dia bilang dia sedang sakit asma dan dia lagi dirawat, dia bilang. Berarti dia ada di rumah sakit? Rumah sakit, dia ngomong gitu. Dan yang saya pengen tahu, ada nggak suratnya? Soal tanggal 7-8 itu apapun bisa terjadi dong. Dia bilang dia di rumah sakit mana? Dia nggak bilang. Terus Hani pun nanya hal yang sama dan ada teksnya, masih ada teksnya semua, Hani simpen. Dia bilang katanya dia masih sakit asma berat pokoknya. Tapi dia nggak pernah bilang rumah sakit mana, dia nggak pernah kasih tahu di mana. Dan ini kejanggalan juga itu menurut saya. Iya. Dan Hani aja yang di sebelah Mirna juga sama, Hani juga shock dong, kan sebelahnya Mirna meninggal. Dia datang tiap hari, rutin, sampai ke kuburan. Kecuali Jessica, saya nggak tahu kenapa itu. Padahal temennya Mirna dong, semestinya sebelah dia loh meninggalnya. Kenapa dia nggak sampai anterin sampai ke ini, terakhirnya Mirna gitu loh. Oke, tapi sebelum pemakaman sempat datang ya, terakhir kali? Sempat datang itu karena saya yang paksa. Saya ngerasa saya SMS dia kayak 2 kali kok nggak ditanggepin gitu loh, kok nggak datang gitu. Dia ngomong sakit. Oh ya udah, saya pikir gitu kan. Bagaimana reaksi Jessica pada saat datang terakhir kali itu? Reaksi dia biasa aja. Terus kayak kalau menurut saya sendiri, saya ngeliat ya dia tuh agak gugup. Datangnya agak gugup. Tidak histeris seperti Hani? Enggak, dia nggak nangis. Datangnya nggak nangis, dia gugup, dia nggak nangis. Dia duduk, saya ajak ngomong, saya mau tanya kronologinya kenapa, kan itu kan masih baru kan, masih tanggal 8 ya, kalau tanggal 9 apa tanggal 8 dia datangnya, saya lupa. Jadi masih mencari tahu. Masih mencari tahu dong itu kenapa, kan kita nggak tahu teracun. Dan dia sempat kirimin saya link kopi Vietnam itu beracun, itu tanggal 8 dikirimin saya. Nah itu cairannya kan belum ada kan, cairan lab. Ini maksudnya link berita atau? Link berita, ini jadi kan saya SMS-an WhatsApp sama dia. Dia kasih saya itu kayak link, satu link kayak menyatakan bahwa ice kopi Vietnam itu beracun. Itu Kenapa tanggal 8. Itu saya nggak ngerti kenapa. Makanya saya bingung kok dia kirimin ini, tapi saya nggak ladenin gitu. Terus dia sempat teleponan sama saya kan yang pas dia mau datang ke ke Dharma Es. Dia ngomong gini, itu bokap lu udah su Olivier belum? Dia bilang. Terus saya bingung. Saya nggak tahu hal itu, saya bilang. Karena kita nggak kepikiran ini Mira diracun orang gitu loh. Kenapa dia bisa berpikiran seperti itu? Seakan-akan kayak mau ngarahin saya ke arah kopi yang salah gitu loh. Bukan ada seseorang yang menaruh racun atau apa gitu kan. Ini kayaknya orang sendiri kayak bisa ngeliat deh. Kalau misalkan nonton pasti bisa ngeliat sendiri deh. Pokoknya gimana ntar dia, keanehan dia gimana, itu saya udah nggak tahu lagi deh. Kalau orang ngeliat, sejelas itu sih yang ngeliatnya sih. Kemarin aja udah lumayan jelas kan. Mirna udah kelepek-kelepek, dia nggak ngapa-ngapain, dia malah berdiri. Dia malah ngeliatin CCTV kiri kanan. Sambil ngeliat atas, sambil dia megang tas dia. Maksudnya orang yang temennya begitu kok bisa kayak mikirin tas dia malah berdiri gitu, nggak bantuin. Ini gelagat Jessica? Iya. Kan bisa ke atas sendiri semua, besok gimana. Dan menurut Anda ini semua akan nanti di dalam sidang akan terlihat semua ya? Iya, dan ada kejanggalan lagi menurut saya tuh, kenapa pas hari kejadian itu kan lagi fresh-freshnya tuh, tanggal 6, 7, 8 ya. Dia seminggu kemudian dia kayak roadshow. Dia roadshow ke TV, dia kemana-mana. Iya, dia sempat melapor ke Komnas. Padahal saya nggak ada nuntut dia atau apa segala macam, kita nggak nuduh dia gitu. Kenapa dia kesana-sana dan kenapa dia nggak ke keluarga dulu untuk ngomong baik-baik sama keluarga kita gitu. Ada intimidasi ke Jessica? Kita nggak ada sama sekali, makanya saya nggak pernah SMS kok kamu yang bunuh, kan nggak ada teror atau apa gitu kan. Jadi kenapa dia ngomong dia nggak enak hati, saya bingung. Dan saya pengen tahu maksud Jessica tuh apa, kayak gini Mirna. Sampai membunuh. Sampai ngeracunin Mirna gitu. Saya pengen tahu alasan dia tuh apa kayak gini gitu loh. Karena saya yakin sendiri itu dia. Terima kasih, Medi Mada Sandy.
atas waktu Anda untuk Kompas TV, dan tentu saja kita berharap sidang bisa membuka semuanya dan bisa menjawab apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa. Tadi Anda katakan apa motivasi sampai Mirna, saudara kembar Anda, diracun. Terima kasih dan turut berduka cita atas kehilangan yang Anda alami beserta keluarga.